Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah siang hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah siang hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita di dunia ini untuk melaksanakan tugas penghambaan, sehingga status kita di hadapan Allah adalah hamba. Makna hamba itu budak, bukan karyawan, bukan pegawai. Kalau karyawan, pegawai itu punya nilai tawar. Tenaga pikiran yang saya keluarkan dapat apa? Namun yang namanya budak itu dimiliki secara penuh, lahir batin maupun kegiatannya. Sebab status hamba di hadapan Allah itu mulia. Oleh karenanya kemuliaan ini harus dipertahankan. Sebab kalau kita tidak menjadi hamba Allah, akan menjadi hamba budak sesama kita, dan itu penjajahan. Maka kemerdekaan yang sebenarnya adalah seorang manusia statusnya menjadi milik penuhnya Allah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, Allah menurunkan standar pembekalan. Apa standar pembekalannya? Yaitu Islam. Islam yang dibawa nabi-nabi, rasul sebelum Rasulullah Muhammad, maupun agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, Rasulullah akhiruz zaman. Itu standar pembekalan. Kenapa kok dikasih bekal dan pembekalannya sekali? Karena kita punya masa depan. Masa depan kita ini bukan hari tua, pensiun bagi pegawai, atau mati bagi yang hidup, pernah hidup. Tapi masa depan kita ini adalah yaumul akhir, hari akhir, penutup hari-hari. Di sana tidak ada tolok ukur tahun, 12 bulan, abad, tidak ada. Tapi abadan abada, selama-lamanya. Nah, ini masa depan kita yang banyak dilupakan. Jangan sampai kita berbekal sementara pembekalannya keliru. Ibaratnya kita memancing ke tengah samudra, modalnya hanya 1 kail. Ketika kailnya putus, masa ke darat lagi? Tidak mungkin kita membawa tali senar 1 roll, mungkin beberapa roll itu ya. Itu pun disesuaikan dengan jenis
ikan yang akan kita pancing. Nah, pembekalan ini penting. Apalagi nanti akan ketemu yang namanya mungkin insidental, peristiwa insiden yang tidak kita ingini. Mungkin perahunya pecah, kita butuh pelampung. Nah, tidak mungkin kan ya, orang mau tenggelam dikasih emas 1 kilo malah tenggelam. Walaupun harga emas 1 kilo dengan pelampung tidak bisa dikonversikan itu. Pelampung kan murah, tapi kalau emas 1 kilo berapa juta itu. Nah, di sini pembekalan itu penting. Maka disebutkan oleh Allah yang sering kita apal ayatnya ini. Adz-Dzariyat ayat 50. Wa ma khalaqtu, tidak kucipta, al jinna, jenis jin, wal insa, jenis manusia, illa, kecuali, liya'buduni, agar menjalani penghambaan, yang penghambaan itu untukku. Kalau kita diakui karyawan sebuah perusahaan yang benefit, kita kan bangga ini ya. Wah, saya ini karyawannya, atau BUMN yang dikenal ini ya. Atau menjadi menteri kabinet, wah, anak-anak kita akan membanggakan. Tapi ada enggak kebanggaan jadi hamba Allah? Padahal bahan kita ini asalnya apa? Benda cair, sperma. Yang berakhir dengan apa? Ya, raga tanpa nyawa. Anak kita saja tidak mau menyimpan raga tanpa nyawa kita. Segera dimakamkan saja. Padahal selama ini mereka yang kita carikan nafkah, kita berikan kehidupan. Orang dekat saja tidak mau. Coba Allah itu mengakui kita jadi hamba. Liya'buduni, untuk menjalankan kegiatan, yang kegiatan itu untuk saya. Hebat dah itu ya. Hadirin rahimakumullah, ini pemahaman pembekalan. Maka kita punya status yang tidak bisa dibeli dengan harta. Kita punya status yang tidak akan mungkin bisa diraih dengan cara apapun, kecuali dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekal penghambaan itu namanya Islam ya. Illa liya'buduni, kecuali hanya untuk menjalani penghambaan, yang penghambaan itu untukku. Masya Allah ya, kita berbuat diakui oleh Allah, padahal bahan kita asalnya sperma yang berakhir kalau tidak dikebumikan, tidak dikubur, bau. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, maka kita dikasih pembekalan, yang pembekalan itu kita gunakan dalam hidup. Kalau kita menggunakan pembekalan Allah, tidak ada rugi. 1 juta manusia mengatakan kamu rugi, tidak rugi. Kalau pembekalannya dari Allah. 1 miliar manusia kamu beruntung. Ya, kalau tidak menggunakan pembekalan Allah, tidak beruntung kita ini. Kenapa? Status untung rugi bukan dari Allah. Nah, makanya kita nanti punya masa depan, yang masa depan itu yang dinilai bukan berbekalnya, tapi standar pembekalan. Dulu kamu rugi, apa yang kamu jalani? Seperti halnya dulu kamu beruntung, standar apa yang kamu jalani? Itu nanti ditanya. Dan setiap hari itu kita ikrarkan di hadapan Allah lewat upacara sholat. Apa penegasan itu? Maliki yaumiddin. Maliki itu yang merajai. Ya, kita ini hamba raja. Hamba bagi rajanya raja. Ya. Ada seorang pegawai Kesultanan Yogyakarta. Itu usianya sudah nenek-nenek itu. Kalau pagi dengan membawa sepeda ontel,
ke ngarso dalem. Ketika ditanya gajinya berapa, oh dia mengatakan gini, gaji itu bukan pertimbangan saya ini. Semenjak gadis saya ini menjadi apa? Abdi dalem Kasultanan Yogyakarta. Lalu apa kebanggaannya? Saya ini diakui abdi dalem penguasa Kesultanan Yogyakarta. Itu ada satu tahun berapa saya pernah baca satu majalah ya yang mewawancarai abdi dalem Kesultanan Yogyakarta, nenek-nenek yang sudah tua ini. Dengan bangganya mengatakan, bukan masalah gaji bagi saya, tapi saya diakui abdi dalem ya Kasultanan Yogyakarta. Lu kita ini loh, Allah itu Malikal Mulki, rajanya raja. Hebat enggak ini ya? Coba cari di dalam kitab suci manapun yang memberikan status begitu tingginya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala melampaui Islam. Tidak ada ini. Makanya hadirin rahimakumullah, kita dikasih standar yang terbaik, pembekalan yang terbaik. Yang di sini jaminannya Allah. Untung rugi semuanya itu untung kalau mengikuti Allah. Itu ya. Kalau menurut manusia karena standarnya berubah-ubah, mulia tidak mulia dunia ini saja, untung rugi dunia ini saja. Nanti Maliki Yaumiddin yang merajai hari balas membalas. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mengikuti Allah, ruginya itu nanti diganti di sana, untungnya digandakan di sana. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidak lain disempurnakan. Ajrun itu upah, bahasa umumnya upah, jamaknya ujur, upah itu digandakan. Tidak lain disempurnakan upah, umpamanya karyawan gaji, itu ya, tidak lain hanyalah disempurnakan ganti-ganti kalian itu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi di dunia ini bukan tempat menyempurnakan ganti. Hadirin rahimakumullah, ada seseorang yang masuk neraka. Ketika masuk neraka itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada kamu, andaikan kau memiliki kekayaan sepenuh bumi emas, ditambah lagi sepenuh bumi emas, apakah kau gunakan untuk menebus penderitaan di neraka ini? Padahal itu yang paling ringan ini. Lalu orang yang masuk neraka itu mengatakan, akan kugunakan kekayaan sepenuh bumi untuk menebus azab yang paling ringan di neraka ini. Lalu Allah mengatakan, sebetulnya saya sudah meminta kepada kamu jauh sebelum kamu ketemu yang kujanjikan, yang kuancamkan ini. Aku meminta yang lebih ringan dari itu. Apa? Jangan kau sekutukan saya, jangan kau duakan saya ini. Hadirin rahimakumullah, insya Allah kita tidak mengakui adanya dua Tuhan. Sebab orang musyrik mengatakan apa? Mana buduhum, saya tidak menyembah berhala kok. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanyalah cara yang dengan cara ini mendekatkan saya kepada Allah. Loh, orang musyrik itu tujuannya Allah deh. Tapi caranya tidak menggunakan pembekalan Islam. Lalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berhasil ditolak, apalagi yang gagal. Kenapa? Pembekalan kegiatannya ini tidak menggunakan Islam. Maka hadirin rahimakumullah, Allah sudah menurunkan pembekalan terbaik. Larangan Allah, gunakan standar untuk kamu tidak jalani. Hukum larangan itu tidak kamu jalankan. Allah sudah meminta yang paling ringan itu ya. Allah punya perintah, gunakan perintah itu untuk kamu jalani.
menjalankan aktivitas kegiatan, dan jadikan hukum perintah itu kau laksanakan. Ringan apa enggak itu? Itu ringan. Allah saja tidak menuntut sempurna. Allah tidak pernah menuntut besok hari kamu harus lakukan ini, besok harus jangan kamu lakukan ini. Enggak. Hari ini yang dituntut oleh Allah. Allah tidak meminta besok. Hari ini yang bisa, mari kita jalani, itu perintah Allah. Mari kita tinggalkan, itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga simpel di dalam Al-Qur'an, i'malu, lakukan. Jalani. Aturannya jalankan. Itu saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali kemampuan kamu. Allah tidak menuntut sempurna, padahal Allah memberikan yang paling sempurna kepada kita. Allah tidak menuntut penuh, padahal Allah sudah memberikan yang terpenuh di dalam kehidupan kita ini. Andaikan umpamanya sholat kita ditukar dengan nafas, hilang habis sholat kita. Puasa Ramadan kita berapa tahun kita puasa Ramadan? Masuk lahir puasa Ramadan, enggak kan? Taruhlah 50 tahun. Ya, paling umur 15 tahun kita baru puasa Ramadan. Itu kalau umpamanya ditimbang dengan nafas, habis enggak puasa kita. Apalagi kalau ditimbang dengan air yang kita minum, makanan, sandang, papan yang kita pakai, sholat kita habis. Tapi Allah begitu penuh, tidak menuntut penuh. Lakukan yang kamu mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut kecuali apa? Berdasarkan yang kamu mampu. Masya Allah. Allah itu haliman ghafura. Allah itu penyantun, maha pengampun, Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, i'malu, lakukan. Fasayarallahu, Allah yang akan melihat amalakum, kegiatan kamu. Kamu berkegiatan itu menggunakan standar hukum siapa? Yang kita sukai atau yang tidak kita sukai? Berbuat tidak berbuat ini. Padahal Allah punya suka tidak suka. Di mana kita tahu suka tidak sukanya Allah? Allah punya larangan. Allah itu tidak suka kalau kamu jalani. Allah itu punya perintah. Allah suka kalau kamu jalani. Itu saja sederhana itu ya. Allah tidak minta sempurna. Hadirin rahimakumullah, yang diminta Allah itu apa? Lakukan sepenuh hati. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Jadi tidak ada perintah lain illa liya'budullah, kecuali hanya menjalankan penghambaan. Dikatakan menghamba kalau yang tidak kita jalani itu larangannya, bukan larangan nafsu. Dikatakan menghamba kalau yang kita jalani itu perintahnya, bukan perintah nafsu, apalagi nafsu orang lain. Mukhlisina, dengan apa? Memurnikan. Memurnikan apa di sini? Hasrat keinginan saya. Itu ya. Sebetulnya tidak usah minta jaminan selamat. Sebetulnya tidak usah minta jaminan terhindar dari celaka. Sebab apa? Celaka, selamat itu diletakkan pada semua perintah larangan Allah. Kalau kamu jauhi larangan Allah, tidak usah minta. Di sana jaminan selamat, jaminan kehidupan. Kalau kamu jalani perintah Allah, di sana jaminan selamat, jaminan kehidupan. Maka mukhlisina lahuddin itu artinya menyempurnakan, memurnikan. Saya ini milik Allah kok. Tidak berhak saya memasang standarisasi pembekalan, mana yang layak, mana yang tidak layak. Sementara Allah sudah punya pesan, yang layak itu sudah diperintah, yang tidak layak itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mukhlisina lahuddin itu artinya memurnikan penghambaan perbuatan kita ini hanya bagi Allah. Dan ikrar kita setiap saat, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saya menghamba.
Saya tidak minta ganti ya Allah. Kenapa? Di dalam menghamba itulah keselamatan. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanustajibu lillah. Orang-orang yang sudah percaya bahaya. Ada bahaya itu. Orang-orang yang sudah percaya adanya selamat. Ada selamat itu. Kita akan mencari selamat. Kita akan mencari selamat mendapatkan yang kita harapkan. Kita akan mencari selamat dari yang tidak kita inginkan. Caranya gimana? Itu adalah standar larangan. Ada standar perintah. Lakukan. Kamu tidak sempurna, tapi tetap lakukan. Allah yang akan melihat mana yang tulus di dalam menggapai keinginannya lewat keinginan Allah. Menghindar dari yang tidak diingini dengan apa? Standar yang tidak diingini Allah. Di mana kita tahu Allah tidak ingin? Larangan Allah itu Allah tidak ingin. Perintah Allah itu Allah ingin. Maka hadirin rahimakumullah, standar yang paling sempurna itu di dalam Islam. Ada larangan, di sanalah hidup. Kalau kita jauhi, di sana perintah, di sanalah kehidupan. Kalau kita jalani, maka ayatnya istajibu lillah, penuhilah ajakan Allah, penuhilah seruan Allah. Idza da'akum, saat Allah mengundang, mengajak. Allah itu punya ajakan. Larangannya ayo, jangan ya, jangan, bahaya. Allah punya ajakan, perintahnya ini menyelamatkan. Idza da'akum, saat Allah memanggil, mengajak, mengundang kamu, lima yuhyikum, buat sesuatu yang menghidupi kamu. Hadirin rahimakumullah, kalau tidak percaya ya, negara-negara yang sumber alamnya kaya itu negara-negara yang dihuni mayoritas muslim. Uni Eropa itu orang mengatakan negara maju, hasil alamnya tidak semelimpah negara-negara yang dihuni mayoritas muslim. Biolautnya, hutannya, udaranya, terutama Indonesia ini. Coba iklim kita itu terbaik, iklim tropis ya. Bayangkan kalau kita hidup di negara-negara yang punya iklim ekstrim itu. Kalau dinginnya luar biasa, panasnya luar biasa, kita sedang-sedang. Terutama muslim Indonesia dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, penuhilah ajakan Allah saat mengajak, yang di dalam ajakan itu jaminan kehidupan bagi kamu. Hadirin rahimakumullah, jangan kita membuat standarisasi pembekalan sementara Al-Quran masih ada, Islam masih ada. Nanti yang ditanya oleh Allah bukan gagal berhasilnya, dulu kamu di dunia ini menggunakan pembekalan siapa. Kalau kamu menggunakan pembekalan Allah, untung ruginya disempurnakan, dibalas di sana. Yang taat disempurnakan di akhirat nanti. Maka bagi kita simpel. Sehingga Ibnu Athaillah menyimpulkan dalam kitab hikam yang singkat ini, laula jamilu sidrihi lam yakun amalun ahlan lil kubul. Kalau bukan karena indahnya penutupan Allah, ya, atas apa? Cacat-cacatnya ibadah kita. Kalau bukan karena Allah menutup cacat-cacat amalan ibadah kita, lam yakun amalun ahlan lil kubul. Tidak ada amalan perbuatan manusia yang berhak diterima oleh Allah SWT. Itulah Allah sayang. Gampangannya sederhana gini. Sebelum kita sholat, Allah sudah berbuat baik kepada kita. Malah sebelum kita dilahirkan di dunia, masih dalam bentuk sperma, perkembangan fase demi fase sampai jadi janin. Itu siapa yang berbuat? Tidak ada dari kita. Itu perbuatan Allah mandiri. Itu kalau ditukar dengan sholat kita selama sholat, habis enggak? Habis. Belum lagi hadirin ketika hidup, berapa kubik, berapa ribu kubik air, berapa ton bahan makanan yang kita konsumsi. Itu kalau ditukar dengan puasa kita, habis enggak puasa kita?
Allah menggunakan standar bukan keadilan, tapi Allah menggunakan standar kasih sayang. Maka sholat kita mari kita rawat. Bagaimana merawat? Berikan hak-hak sholat. Karena di dalam sholat itu jaminan kehidupan kita. Contoh yang paling sederhana, Muslim bangun tidur sampai tidur lagi, ada upacaranya apa enggak? Ada upacaranya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Maha suci Allah yang menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah Allah mematikan kami. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepadanya tempat aku kembali, bersua kembali. Coba ada upacaranya enggak? Maka menjalani aktivitas ada cara. Ada upacara, ada cara. Caranya di mana? Larangannya jangan kau gunakan, perintahnya gunakan. Hasil gagal urusan Allah. Kalau kita menggunakan standar pembekalan Islam, tidak ada yang namanya gagal. Itu hanya keberhasilan yang tertunda. Kalau kita menggunakan pembekalan bukan Islam, tidak ada berhasil meskipun ya di dunia ini. Kenapa? Andaikan orang tidak mengikuti Islam berhasil, itu kegagalan yang ditunda, penyesalan yang ditunda. Allah tidak meminta lebih, justru amalan-amalan kita ini Allah tidak melihat cacatnya. Allah melihat ketulusan kita di dalam melaksanakan kegiatan taat. Sehingga ahli surga nanti Allah tegaskan, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim. Jadi ahli surga itu gitu. Mereka lah orang-orang yang kuterima kegiatan-kegiatan ketaatannya setelah dibersihkan kotorannya, baru dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dijadikan muslim, sebab jadi muslim itu hak prerogatif Allah. Kita yang sudah diberikan itu mari kita pertahankan. Jangan sampai hak prerogatif Allah itu diambil kembali, lalu kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah, malah keluar dari pengaman Islam yang dalam bahasa fikih disebut murtad dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Semoga hikmah singkat ini menambah keyakinan kita bahwa Allah menggunakan standar Rahman Rahim, bukan standar keadilan, di dalam mensikapi hamba-hamba yang beriman, yang muslim, mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man a'da'adaddin. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.